everyone. How are you there? Back with me, Miss Poppy. I hope all of us are in a good health. Now, before we continue our learning today, let's pray together. Pray begin. Dear God, thank you so much for your mercy and your blessings today, so we can meet in this learning video. Please bless the teacher in delivering all the materials. Bless the students in receiving all the materials. This is our prayer. In the name of Jesus we pray. Amen. Talking about classroom, what things come in our mind could be the space, the building itself, or maybe the atmosphere of the classroom. Ketika kita berbicara mengenai ruangan kelas, kita dapat membayangkan luasnya suatu kelas, suasana kelas pada saat belajar, maupun bentuk bangunan fisik dari kelas tersebut. Now, this time, we will talk about things in the classroom. Pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai benda-benda yang terdapat pada ruangan kelas. This is the aim of this study. The first, students are able to identify things in the classroom. The second, students are able to mention things in the classroom in daily conversations. Tujuan pembelajaran pada topik ini adalah siswa-siswi mampu mengidentifikasi benda-benda yang terdapat pada ruangan kelas, dan siswa-siswi mampu menyebutkan benda-benda yang terdapat dalam ruangan kelas dalam percakapan sehari-hari. Here are some vocabularies about things in the classroom. Berikut beberapa kosakata mengenai benda-benda pada ruangan kelas. Board, atau yang bermakna papan tulis. A place to write all the lesson materials for students. Tempat untuk menulis seluruh materi pembelajaran untuk murid. Floor, atau yang bermakna lantai. Bottom part of a classroom that people usually step or walk on it. Bagian dasar dari suatu ruangan kelas di mana orang-orang biasanya melangkah atau berjalan di atasnya. Cupboard, atau yang bermakna lemari. A place to store some books or other teaching aids. Tempat untuk menyimpan beberapa buku atau perlengkapan untuk mengajar lainnya. Door, atau yang bermakna pintu. A thing that is used to enter the classroom. Suatu benda yang digunakan untuk memasuki ruangan kelas. Window, atau yang bermakna jendela. A thing for air circulation in the classroom. Suatu benda untuk sirkulasi udara pada ruangan kelas. Desk, atau yang bermakna meja belajar. A place to put some stationeries and to write. Tempat untuk meletakkan beberapa alat tulis dan untuk menulis. Chair, atau yang bermakna kursi. A place to sit. Tempat untuk duduk. Next, clock, atau jam dinding. A thing to show the hours. Benda untuk menunjukkan waktu atau jam. Projector, atau yang bermakna proyektor. A thing to move images onto a surface, or commonly a projection screen. Suatu benda yang berguna untuk meneruskan atau memindahkan gambar pada komputer ke permukaan, biasanya pada permukaan layar proyeksi. Board eraser, atau yang bermakna penghapus papan tulis. A thing to erase the board. Benda untuk menghapus papan tulis. Backpack, atau yang bermakna tas ransel. A place to store or keep some school supplies.
tempat untuk menyimpan perlengkapan sekolah. Books, atau yang bermakna buku-buku. A book is a thing that contains many writing papers. Sebuah buku merupakan suatu benda yang berisi banyak kertas tertulis. Notebook, atau yang bermakna buku catatan. Sama halnya dengan books, notebook is especially a thing to take some notes, yakni buku tulis yang digunakan khusus untuk mencatat. Pencil case, atau yang bermakna kotak pensil. A place to store or keep some stationeries, tempat untuk menyimpan beberapa alat tulis. Pencil, atau yang bermakna pensil. A thing to write at the notebooks or at the papers. Suatu alat yang digunakan untuk menulis di atas buku catatan atau di atas kertas. Pen, atau yang bermakna pulpen. This is also a thing to write at the notebooks. Ini juga merupakan alat untuk menulis. Tetapi it uses ink. Pulpen menggunakan tinta. Chalk, atau yang bermakna kapur. A thing to write at the blackboard. Alat untuk menulis di papan tulis hitam. Next, marker, atau yang bermakna spidol. A thing to write at the whiteboard. Suatu alat untuk menulis di papan tulis putih. Ruler, atau yang bermakna penggaris. A thing to measure or to make some straight lines. Suatu alat untuk mengukur atau untuk membuat beberapa garis lurus. Sharpener, atau yang bermakna rautan. A thing to sharpen some pencils or colored pencils. Alat untuk menajamkan beberapa pensil atau pensil warna. Next, crayon, atau yang bermakna pensil krayon. A thing to color some drawings. Alat untuk mewarnai gambar. Eraser, atau penghapus pensil. A thing to erase. Alat yang digunakan untuk menghapus. Glue, atau yang bermakna lem. A thing to stick something. Alat untuk merekatkan atau melengketkan sesuatu. Scissors, atau yang bermakna gunting. A thing to cut some papers. Alat untuk menggunting atau memotong kertas. Let's have some fun exercises. Well, let's play guessing game. Mari kita bermain tebak-tebakan. What is it? Clue? It is a place to put some stationeries and to write. Of course, it's a desk. Next. What is it? It is a thing to sharpen some pencils or colored pencils. Yes, it's a sharpener. What is it? It is a thing to measure or to make some straight lines. Of course, it's a ruler. Now, this is your homework. Please do this homework by matching the picture with the words. Mencocokkan gambar dari suatu benda dengan nama dari benda tersebut, dengan cara menghubungkan atau menarik garis dari gambar benda tersebut ke nama atau kata dari benda tersebut. That's all for today. Before we end this video, let's pray together. Pray begin.
Dear God, thank you so much for your mercy and your blessings, so our learning process can run well. We hope this learning video can be useful for everyone. This is our prayer. In the name of Jesus we pray. Amen. This is the end of this video. I remind you again to follow the health procedure. Wear your mask, wash your hands, keep your distance, avoiding crowded people, and diminishing your mobility. Send my warmest regards to your parents. See you in the next video.